Cina siap siaga berperang melawan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Indonesia disebut bisa menjadi penengah. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaim miliknya pada Rabu 17 Februari dalam operasi kebebasan navigasi. Melansir dari Reuters, hal itu menandai langkah terbaru Washington untuk menantang Beijing yang mengklaim teritorial di perairan yang diperebutkan tersebut. Armada kapal ke-7 Angkatan Laut Amerika mengatakan, kapal perusak USS Russell menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional. Kapal Amerika Serikat melewati Kepulauan Spratly mengikuti latihan bersama dengan dua kelompok kapal induk Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan kapal perang lain yang berlayar di dekat Pulau Paracel yang dikendalikan Cina awal bulan ini. Tindakan itu menunjukkan bahwa pemerintah Joe Biden tidak akan mengurangi operasi yang menantang klaim Beijing setelah peningkatan yang terlihat selama pemerintahan Donald Trump. Cina mengklaim kedaulatan atas kepulauan di Laut Cina Selatan yang disengketakan dengan sejumlah negara Asia Tenggara, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Sejumlah negara menentang bahwa sebagian pulau yang diklaim Cina adalah teritorialnya. Klaim teritorial Cina yang luas di perairan yang kaya sumber daya telah menjadi bola panas dalam hubungan Cina-Amerika Serikat yang semakin tegang. Kedua negara itu berselisih mulai dari terkait perdagangan, asal mula pandemi COVID-19 yang mengorbankan jutaan umat manusia, Hong Kong, Taiwan, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur. Washington mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya Beijing untuk menindas negara tetangganya untuk kepentingan persaingan. Sementara Cina telah berulang kali mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya Amerika Serikat untuk memicu kerusuhan di kawasan dan mencampuri apa yang dianggapnya sebagai urusan dalam negeri panda tersebut. Sebelumnya, Cina telah memperingatkan kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di dekat pulau-pulau yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Ini adalah kali pertama kapal perang Amerika melintasi perairan itu di masa kepresidenan Joe Biden. Militer Beijing mengatakan kapal USS John S. McCain masuk ke perairan teritorial Xisha tanpa izin dari pemerintah Cina. Xisha adalah nama yang dipakai Cina untuk Kepulauan Paracel yang disengketakan. Tentara Pembebasan Rakyat mengorganisir angkatan laut dan udara untuk melacak, memantau dan memperingatkan kapal perang itu, kata militer Cina dikutip AFP. Mereka mengecam Amerika karena menurutnya melanggar kedaulatan Cina dan merusak perdamaian regional. Kapal perusak kelas Arleigh Burke dengan peluru kendali juga melintasi Selat Taiwan yang menurut Beijing termasuk bagian wilayahnya. Washington berpendapat bahwa latihan semacam itu sejalan dengan hukum internasional dan membantu membela hak lintas wilayah di tengah persaingan klaim oleh Cina dan pemerintah-pemerintah lainnya. Sementara itu Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim beberapa bagian perairan tersebut yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas berlimpah. Cina lalu membangun pulau-pulau buatan di sana yang mampu menampung pesawat militer. Langkah tersebut memantik kemarahan dari Amerika Serikat dan negara-negara yang bersengketa. Angkatan Laut Amerika pada akhir Januari mengirim sekelompok kapal induk ke Laut Cina Selatan untuk melakukan yang mereka sebut latihan navigasi bebas. Tsai Ing-wen, sebagai presiden negara pulau tersebut, enggan tunduk pada sistem satu Cina yang ditawarkan Beijing. Pemerintahan Amerika yang baru menegaskan komitmennya ke Taiwan tetap teguh, dan para pejabat di Washington memberi isyarat mereka tidak akan mentolerir setiap langkah ekspansionis Beijing. Indonesia disebut bisa jadi penengah ketegangan Amerika-Cina. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Profesor Ari Bainus, menjelaskan Indonesia bisa berperan menjadi penengah antara Amerika Serikat dan Cina dalam konflik di Laut Cina Selatan. Ari menambahkan kedua negara sudah sama-sama menempatkan kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, ia menekankan Indonesia pantas merasa sangat khawatir kalau ketegangan situasi di Laut Cina Selatan terus meningkat dan berpotensi menjadi perang terbuka. Peluang tersebut, lanjut Ari, cukup besar, karena Indonesia bukan termasuk negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, seperti yang dilansir dari VOA Indonesia.
Namun Ari mengingatkan dengan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Berkaitan dengan konflik di Laut Cina Selatan, menurut mantan diplomat Amerika Stanley Harsha, Amerika tidak akan meminta Indonesia atau negara manapun untuk memilih antara Amerika atau Cina. Stanley mengungkapkan kebijakan Amerika di bawah Biden dalam isu Laut Cina Selatan tidak akan berbeda dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Menurut Stanley, untuk mencegah meluasnya pengaruh Cina di Asia Tenggara, Amerika akan meningkatkan investasinya di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkali-kali mengingatkan kepada semua negara termasuk Amerika Serikat dan Cina untuk menahan diri, menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan dipicu oleh klaim atas pulau dan perairan oleh Cina, Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Wilayah menjadi sengketa ini termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Keenam negara pengklaim itu berkepentingan untuk menguasai hak untuk stok perikanan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap cadangan minyak dan gas, serta mengontrol jalur pelayaran di Laut Cina Selatan. Nilai komoditas perdagangan melewati Laut Cina Selatan saban tahun sebesar 3,37 dolar triliun atau sepertiga dari total perdagangan maritim dunia. Sekitar 80% dari impor energi Cina dan 39,5% dari total perdagangan mereka melewati Laut Cina Selatan. Sejak 2013, Cina mulai melakukan pembangunan di Kepulauan Spratly dan Paracel. Tindakan tersebut mengundang kecaman internasional.